Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar IPS di kelas 8 minggu 1 yang akan membahas tentang mengenal negara-negara ASEAN. Sebelumnya jangan lupa untuk di-like, komen, dan juga subscribe supaya channel ini dapat berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Nah, di sini ada peta negara-negara ASEAN. Seperti kalian tahu, ada Indonesia, ada Singapura, ada Malaysia, ada Kamboja, Vietnam, Myanmar, Thailand, Laos, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Nah, dari peta ini bisa kalian tahu letak-letak negara tersebut. Yang dimana negara-negara tersebut saling berdekatan satu sama lainnya. ASEAN. Apa itu ASEAN? ASEAN adalah perserikatan atau organisasi yang berada di kawasan Asia Tenggara, bekerja sama di bidang ekonomi dan juga politik. Nah, kepanjangannya ASEAN itu apa? Association of Southeast Asian Nation, yang dimana organisasi yang didirikan oleh negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang bekerja sama dalam bidang ekonomi dan geopolitik, di mana organisasi ini didirikan pada 8 Agustus 67 di Bangkok, Thailand. ASEAN pertama kali didirikan atau diprakarsai oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan juga Thailand. Namun, saat ini jumlah negara anggota ASEAN sudah mencapai 10 negara. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Vietnam, Myanmar, dan Kamboja. Lalu, kalau kalian nanya, kenapa kok Timor Leste tidak masuk ke dalam anggota ASEAN? Padahal dekat dengan Indonesia, batas wilayahnya, dan juga masih wilayah negara ASEAN atau Asia Tenggara. Karena secara politik Timor Leste itu tidak ingin masuk ke negara ASEAN. Walaupun kalau dalam hal persepak bolaan misalkan Timor Leste itu ikut dalam SEA Games, misalkan contoh gitu, masuk dalam SEA Games. Sedangkan kalau masalah politik dan ekonominya, mereka tidak ingin masuk ke organisasi ASEAN ini. Nah gitu. Yang dimana lambang ASEAN ini diresmikan pada Juli 97 bersamaan dengan bendera ASEAN. Yang dimana berupa lambang ASEAN itu latar belakang biru. Bentuknya terdiri dari 10 batang padi yang terhimpun dan terletak di lingkaran merah. Kemudian lingkaran merah ini dibatasi oleh cincin putih dan biru. Ke-10 batang padi melambangkan 10 negara ASEAN dengan harapan para pendiri ASEAN agar negara-negara di Asia Tenggara itu selalu terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lambang ini juga melambangkan kemantapan, perdamaian, persatuan, dan dinamika ASEAN. Dan juga kenapa padi? Sebab nasi adalah makanan pokok kebanyakan warga Asia Tenggara. Dan padi juga merupakan tanaman paling penting bagi masyarakat Asia Tenggara. Sedangkan warna-warnanya yakni biru, merah, putih, dan kuning adalah warna yang digunakan dalam bendera-bendera negara ASEAN. Sebagai patokan, biru melambangkan perdamaian, merah melambangkan keberanian dan dinamika, putih melambangkan kesucian, dan kuning untuk kemakmuran. Lalu kita mengenal negara-negara ASEAN. Yang pertama ada letak geografis negara-negara ASEAN. Yang kedua ada letak koordinat ASEAN. Nah, di sini saya akan membahas khusus Indonesia dulu. Pertama, letak geografis negara-negara ASEAN. Secara mendasar, letak kawasan Asia Tenggara dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu berdasarkan letak astronomis dan geografisnya. Letak astronomis adalah letak suatu negara berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dipergunakan untuk membagi wilayah iklim di bumi yang dimana disebut iklim matahari. Garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Yang dimana bumi itu dibagi menjadi 180 derajat garis bujur timur atau BT dan 180 derajat garis bujur barat atau BB. Perhitungan garis bujur ini dimulai dari kota Greenwich dekat kota London.
yang dimana garis bujur ini digunakan untuk menentukan waktu suatu daerah. Misalkan kalau di London itu kan GMT ya, satuannya GMT 00. Sedangkan kalau ke Indonesia jadi GMT plus 7. Misalkan di Indonesia kan juga terdiri jadi Indonesia kan luas, jadi pembagian waktunya dibagikan menjadi 3 macam. Berdasarkan letak astronomisnya, Asia Tenggara terletak di antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Adapun letak geografisnya, letak suatu wilayah berdasarkan kenyataan ketampakan bumi, di mana batas-batas wilayahnya antara lain sebelah utara dengan dataran Cina, sebelah selatan dengan Samudra Hindia dan juga Timur Leste, sebelah timur dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini, sebelah barat dengan Samudra Pasifik dan India. Tadi dipetakan di awal, kita tampilkan peta-peta negara-negara ASEAN tuh. Nah, kalian bisa lihat nanti petanya seperti apa gitu. Lalu letak koordinat ASEAN. Nah, ini kita bahas yang Indonesianya. Indonesia, yang dimana ibu kotanya Jakarta memiliki luas wilayah 1.905 juta kilometer persegi. Letak astronomisnya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di mana bentuk pemerintahannya republik, kepala negara dan kepala pemerintahannya itu presiden, bahasa utamanya itu bahasa Indonesia, dan samping itu juga banyak bahasa daerah lainnya. Ada bahasa Jawa, Batak, Sunda, Ambon dan lain sebagainya. Agama utama ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu, di mana penduduknya itu 267,7 juta. Itu sensus tahun 2018. Mata uang rupiah, hari kemerdekaannya 17 Agustus 45, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ini secara umumnya aja ya Indonesia. Nah, lalu secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang dimana pertemuan tersebut ada di antara lempeng Asia dan Indo-Australia dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Adapun batas negara wilayah Indonesia, sebelah utara dengan Malaysia, Singapura, Filipina dan Laut Tiongkok Selatan, sebelah selatan dengan Australia, Timur Leste dan Samudra Hindia, sebelah timur dengan Papua Nugini, Timur Leste dan Samudra Pasifik, sebelah barat dengan Samudra Hindia. Di mana Indonesia juga beriklim tropis, terletak di antara dua garis balik, 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Ciri daerah tropis adalah tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan suhu pada musim kemarau. Lama siang dan lama malamnya itu sama, sekitar 12 jam untuk siang dan juga untuk malam. Keadaan iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 iklim. Ada 3 jenis iklim, ada iklim musim, yang dimana dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu, iklim laut, karena Indonesia ini memiliki wilayah yang laut yang luas, sehingga menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Lalu iklim panas, karena Indonesia berada di daerah tropis, suhu yang tinggi ini mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Keadaan alam Indonesia, dataran tinggi dulu, berada di daerah pegunungan atau dikelilingi oleh bukit-bukit, terletak pada ketinggian 300 sampai 600 mdpl atau meter di bawah permukaan laut. Contohnya itu ada dataran tinggi Dieng, Magelang, Malang dan juga Bandung. Dataran rendah terdapat di sepanjang Pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Bali, Papua, Nusa Tenggara serta pulau-pulau kecil lainnya. Gunung, bagian yang menonjol terdapat di bumi dengan ketinggian lebih dari 600 mdpl, pegunungan. Rangkaian gunung yang saling menyambung satu sama lain dengan ketinggian lebih dari 700 mdpl. Yang tadi yang saya bahas tentang rangkaian pegunungan Sirkum Pasifik, itu membentang dari Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan berakhir di Papua. Lalu kalau yang rangkaian pegunungan Mediterania, membentuk dari ujung barat Laut Sumatera, Jawa, Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara, dan berakhir di Kepulauan Maluku bagian selatan. Lalu ada sungai. Sungai merupakan bagian dari permukaan bumi yang rendah, dengan aliran air mengalir
dari dataran tinggi menuju ke dataran rendah dan bermuara di laut. Contohnya itu Sungai Kapuas, Sungai Musi. Danau. Permukaan bumi berupa cakungan di darat yang sangat luas dan digenangi oleh air yang dikelilingi daratan. Contohnya Danau Toba, Danau Sentani, dan Ranu Kumbolo. Laut. Penyumbang terjadinya hujan dan pengatur iklim. Air laut diolah menjadi garam serta menghasilkan minyak bumi yang terdapat di tengah laut lepas. Contohnya itu ada Laut Jawa, Laut Flores, Laut Sunda, dan semacamnya. Rawa terletak di daerah dekat sungai atau pantai dalam bentuk dataran rendah yang digenangi air baik untuk perikanan maupun pohon bakau. Contohnya Rawa Pening dan juga Rawa Binong. Selat. Perairan sempit yang berada di antara dua pulau dengan kedalaman berkisar antara 200 sampai 1000 meter. Contohnya itu Selat Sunda, Selat Bali, dan Selat Bangka. Ini ada contoh dari keadaan alam di Indonesia. Ada Gunung Merapi, ada Gunung Merapi yang ada di Jogja, Sungai Musi yang ada di Palembang, Danau Toba yang ada di Medan, dan juga Laut Jawa yang di atasnya Pulau Jawa. Lalu ke flora dan fauna Indonesia. Apa itu flora? Flora adalah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi ini. Fauna adalah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Batasan persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 persebaran wilayah. Ada Asiatis atau Indonesia bagian barat, Australis, Indonesia bagian timur, dan peralihan, yang dimana telah diatur dalam garis Wallace dan garis Weber. Apa itu garis Wallace? Garis Wallace adalah sebuah garis hipotesis yang memisahkan wilayah geografi tumbuhan dan hewan Asia dan Australia. Garis ini melalui Kepulauan Melayu antara Kalimantan dan Sulawesi, dan antara Bali di barat dan Lombok di timur. Garis Weber merupakan garis semu atau garis hayal yang membatasi jenis flora dan fauna daerah di wilayah paparan Sahul dengan wilayah yang lebih barat di Indonesia. Wilayah garis ini lurus membujur dari utara ke selatan yang terdiri dari wilayah Papua, Maluku, dan juga Nusa Tenggara. Flora Indonesia. Ciri-ciri flora Asiatis atau Indonesia bagian barat. 1. Mempunyai jenis-jenis kayu yang berharga, banyak dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan manusia. Contohnya pohon jati, pohon meranti, dan pohon mahoni. 2. Selalu hijau sepanjang tahun. 3. Jenis pohon yang tumbuh bersifat heterogen. Heterogen ini artinya berbagai macam jenisnya. Contohnya ada pohon cempaka, pohon karet. Terdapat spesies flora endemik. Endemik ini artinya khas. Contohnya itu Rafflesia arnoldi yang hanya ada di Indonesia saja. Lalu flora Asiatis. Ada contoh floranya atau tumbuhan Asiatis, ada Rafflesia arnoldi, bunga bangkai, kantung semar, dan juga anggrek. Lalu yang berada di flora peralihan atau bagian tengah. Ciri-cirinya memiliki ukuran daun yang kecil, tumbuhannya memiliki ukuran yang kecil, tumbuhannya memiliki daun yang pendek, dan juga tumbuhan Indonesia. Contohnya itu Longusei, Ficus minnehasae, Govasa, Gopasa, anggrek serat, cempaka hutan kasar, lontar, ajen kelicung, cendana, cengkeh, dan ampupu. Flora Australis, Indonesia bagian timur. Terletak di paparan Sahul, terdapat sekitar wilayah Papua dan Maluku, memiliki daun paralel atau banyak pembuluh darah, memiliki daun yang panjang, contohnya itu ada matoa, cendana, kayu eboni, dan siwalan. Dan ini contoh flora yang tadi ya, yang kantong semar nih. Lalu ada Rafflesia arnoldi, cendana, dan kayu eboni. Nah, di mana ini merupakan ciri-ciri khas flora endemik di Indonesia. Lalu sekarang ke fauna Indonesia. Di mana yang pertama ciri-ciri fauna Asiatis atau Indonesia bagian barat. Ciri-cirinya mamalia ukuran besar, ada harimau, gajah tapir, berbagai jenis kera, berbagai jenis ikan air tawar, sedikit burung berwarna, burung enggang, namun banyak yang bersuara merdu dengan ukuran kecil sampai sedang. Contohnya burung parkit.
berbagai jenis reptil. Fauna endemiknya atau yang khasnya itu badak bercula 1, burung merak, jalak Bali, dan juga orangutan. Tidak ada binatang berkantung. Contohnya itu gajah, badak bercula 1, harimau Sumatera, orangutan, merak, elang Jawa, curik Bali, ikan arwana, pesut mahakam, beruang madu. Dan ini contohnya tadi yang asiatis. Ada curik Bali, pesut mahakam, badak bercula 1, harimau Sumatera. Yang merupakan hewan-hewan ini sudah sangat langka kalau kita lihat di kehidupan sehari-hari. Lalu ciri-ciri fauna peralihan atau Indonesia bagian tengah. Hewannya endemik, hewan yang ada di wilayah Indonesia. Hewannya mirip dengan tipe pada fauna Australia. Terdapat hewan yang langka, hewan purba yang mampu bertahan hidup dan mampu berkembang biak. Terdapat berbagai jenis reptil, contohnya itu ada anoa, babi rusa, komodo, burung maleo. Nah ini ada gambarnya, ada anoa, babi rusa, komodo, dan juga burung maleo. Ini merupakan juga fauna endemik di peralihan atau di bagian tengah yang sudah sangat langka. Lalu fauna Australis bagian timur. Terdapat binatang berkantung, kanguru, mamalia berukuran kecil, walabi, possum, ikan air tawar dalam jumlah yang sedikit, banyak jenis burung yang berbulu indah atau memiliki beragam warna, cendrawasih, kadal salamander. Fauna endemiknya ada cendrawasih dan kasuari. Nah ini ada contohnya, ada cendrawasih, kanguru, komodo, koala, landak Papua. Nah gitu. Lalu oke, untuk materinya mungkin agak banyak. Nanti tugasnya kalian untuk merangkum dari materinya dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.